Shalom. Shalom. Kabar baik semua. Amin. Kita ada di dalam suasana kebangkitan sejak peristiwa hari Minggu lalu. Yesus bangkit dari antara orang mati. Maka semua persekutuan ibadah kita semuanya bicara tentang kebangkitan. Dan tidak lain adalah untuk maksud kita tangkap bagaimana anak Allah yang kita percaya dia adalah Allah, dia adalah Tuhan. Dan karena itu siapapun saudara dan saya, kita tidak perlu khawatir, tidak perlu bagaimana dengan hidup ini, bagaimana dengan masa depan, bagaimana. Karena kuasa kebangkitan menjadi jawaban. Sekalipun memang hidup di dunia ini masih ada onak dan duri, ya, itulah dampak dari keadaan dunia. Alkitab menulis waktu Yesus dia masih ada di dunia, bagaimana dia mengalami tekanan-tekanan yang luar biasa. Hanya untuk dia bisa merasakan manusia yang diciptakan segambar dengan Allah. Ketika jatuh di dalam dosa, bagaimana keadaan hidup mereka. Itu sebabnya para ahli menulis, sesungguhnya Allah dia bisa buat penebusan tanpa harus dia sama seperti manusia. Dia bisa buat segala sesuatu. Tetapi mengapa dia harus melalui sebuah proses menjadi sama dengan manusia dalam rupa bayi, dikandung dari rahim manusia berdosa. Dia mengalami proses pertumbuhan sebagai manusia biasa. Dari bayi lahir dan hari, bulan, minggu, tahun-tahun sampai lebih dari 33 tahun. Allah dia ada di dunia. Itu hanya untuk dia bisa merasakan keadaan kejatuhan manusia di dalam dosa. Artinya, Alkitab mau mengingatkan kita semua bahwa seluruh proses penyelamatan Allah sangat sempurna. Karena dia sudah merasakan ibu-ibu yang melahirkan, bagaimana proses melahirkan. Pertaruhan antara mati dan hidup. Itu semua dampak dari keberdosaan. Hari ini kita juga masih mengalami keadaan itu. Uang itu yang kita perlu, kita tidak bisa pergi ke toko, ke mall, ke swalayan ambil barang untuk kita hidup di dunia, di rumah makan bebas, kita dapat tangkap. Kita perlu uang. Dan uang itu tidak turun dari langit. Inilah semua harus berjuang, bekerja, cari kerja tidak gampang. Inilah keadaan dunia. Dan itu sebabnya Allah dia mau rasakan bagaimana kejatuhan manusia dalam dunia, dalam dosa. Maka dia mulai dari proses, mulai menjadi bayi, sampai dia mengerti semua keadaan. Baru dia nyatakan keselamatan dengan mati dan bangkit. Dan ini baru kemarin minggu lalu kita dengar berita ini. Kita sudah tua, banyak yang kepala 6, mungkin ada yang kepala 7 ini. Ya, berpuluh-puluh tahun kita sudah dengar kisah ini. Makanya kita ini orang-orang yang walaupun masih jatuh bangun di dunia, tapi orang-orang yang tidak boleh kalah di dalam perjuangan hidup. Amin. Tidak boleh, tidak boleh. Apalagi pasrah, bingung, panik, stres dan kemudian bunuh diri. Untuk apa anak Allah dia mati di kayu salib? Dia bangkit. Ini yang harus kita paham. Bagian ini adalah bagian daripada dia bangkit. Ya, dia sudah penampakan 1, 2 dan penampakan kali ini, penampakan yang ketiga. Ya, dari peristiwa sejak malam dan nanti sampai di pinggir pantai
dan kemudian dia bertemu dengan para murid, ya, dan disitulah dia bertanya kepada Petrus yang tadi kita baca, apakah engkau mengasihi aku? Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, 3 kali Yesus bertanya kepada Petrus, ya, hanya untuk memahami, ya, sebenarnya bukan Tuhan tidak tahu, tetapi maksud ini di balik pertanyaan ini untuk mengingatkan Petrus dan semua para rasul bagaimana mereka memberi respons terhadap Allah Yesus itu, ya. Pertanyaan ini penting, ya, yang dihadapi oleh Petrus itu tidak lain hanya untuk apakah ia mempunyai kasih yang sungguh-sungguh, ya, kepada Tuhan. Yang 3,5 tahun mereka berjalan bersama-sama sampai dengan mereka lihat dia dianiaya, mati. Waktu mati dia ada di dunia, orang mati, para rasul bingung, panik, ya. Minggu lalu kita bicara tentang Thomas yang tidak sama-sama, lagi-lagi 3,5 tahun sama-sama melihat mujizat-mujizat dilakukan oleh anak Allah, tetapi lagi-lagi Yesus harus koreksi Thomas, kau bilang begini, tapi itu karena kau lihat. Tapi berbahagialah orang yang percaya tanpa melihat. Dan itu untuk saudara dan saya. Kita tidak bisa lihat Allah, tapi iman kita bisa melihat benar dia itu Allah, dia itu Tuhan. Bapak Ibu Saudara, inilah waktu-waktu di mana kita tahu ada 40 hari dari kebangkitan sampai nanti dia naik ke sorga. Ya, lagi-lagi dia hanya ingin memantapkan iman, keyakinan para murid. Ya, karena Alkitab bilang kita tahu sesudah 40 hari nanti Yesus kembali ke sorga. Itu yang nanti kita rayakan di bulan Mei. 10 hari kemudian pencurahan Roh Kudus. Ya. 40 hari itu anak Allah merasa penting karena dia tahu dia akan kembali. Pada hari yang ketiga dia bertemu dengan murid-murid teman. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Warga Arius, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali pertanyaan. Semua dengan bahasa Yunani. Yang pertama itu, ya, bagaimana yang dipakai itu agapao, ya, itu pemahaman tentang nilai kasih itu yang di dalam pikiran, rasio. Ya. Banyak orang kan mengasihi hanya karena pikiran dia baik, saya mengasihi dia. Kalau dia tidak baik, siapa? Itu agapao. Pertanyaan pertama itu Yesus memakai bahasa dalam makna yang dijawab oleh Petrus. Ya, itu hanya masih pakai pikiran, ya, dan tujuan terutama pikiran di dalam kehendak. Ya. Tetapi pertanyaan yang kedua, bahasa Yunani yang dipakai itu phileo. Ya. Ini lebih dalam, ini pakai perasaan. Perasaan itu hanya ada karena ada hubungan yang intim. Ibarat suami dengan istri atau sahabat karib. Ya. Pertanyaan kedua, pertanyaan ketiga itu yang membuat Petrus terharu, dia tidak bisa jawab. Karena pertanyaan ini menuntut Petrus dia harus jawab dengan kasih, ya, perasaan yang paling dalam, dan perasaan itu tidak bisa dibuat-buat. Hanya mungkin kalau ada hubungan dengan Allah yang intim, yang baik. Bapak Ibu, kita tidak bisa mengaku dengan mulut, saya percaya kau. Tapi saya jarang baca Alkitab, saya jarang berdoa. Itu Alkitab bilang doa. Tidak bisa. Itu phileo. Dan di antara kita manusia kita bisa sembunyi.
Tapi dia di hadapan Allah tidak ada yang bisa sembuh. Lagi-lagi membuat Petrus sedih. Karena bahasa yang dipakai Yesus itu menuntut untuk betul kan? Kau jawab itu karena kita ada hubungan baik kan? Makanya Alkitab bilang Petrus dia sedih. Ya? Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, pertanyaan-pertanyaan Yesus kepada Petrus adalah pertanyaan sangat penting bagi saudara dan saya untuk hidup hari ini. Ya, ini semua hanya mungkin terlahir dari kasih kita, perasaan yang terdalam, hati nurani. Ya. Saya tidak tahu bagaimana hubungan Bapak Ibu dengan Tuhan. Bapak Ibu juga tidak tahu bagaimana hubungan saya dengan Tuhan. Tidak ada kita di sini dan bisa saling menghakimi. Kita tidak tahu dan tidak boleh saling menghakimi. Tapi kita harus bicara sebagaimana pengalaman Yesus dan Petrus. Itu standar Allah, itu ukuran Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, karena itu dikatakan sesudah Petrus dia menjawab, ya, bahwa Tuhan engkau tahu, aku mengasihi engkau. Kemudian di dalam ayat 16 dan 17, ya. Dan tadi kita baca, gembalakanlah domba-dombaku. Itu tidak lain, ya saudaraku. Hanya karena Tuhan dia tahu 40 hari kemudian dia naik. Masih ada murid-murid masih kumpul. Ya, dia ini Allah, dia bangkit itu dia Allah, membuktikan dia Tuhan. Dia punya kemampuan untuk melihat berapapun waktu yang akan datang, mau 50 tahun, 100 tahun, Allah dia mampu melihat jauh. Karena dia sudah tahu 40 hari ini terbatas, dia akan kembali kepada Bapa. Maka dia bilang kepada Petrus dan semua itu, gembalakanlah, Bapak-bapak perhatikan, ibu-ibu perhatikan, domba-domba. Di Timur Tengah itu ada banyak binatang. Kambing di sana juga ada. Ya, kalau baca Alkitab, kambing itu liar. Domba itu jinak tapi buta. Kalau karena itu coba kita lihat, kayak kalau coba Bapak Ibu perhatikan mungkin di televisi kah, atau bisa buka baca di Google dan semua sekarang. Coba pahami tentang domba. Domba itu tidak pernah jalan sendiri-sendiri. Ya, dan domba tidak bisa jauh dari gembala. Domba itu mereka bergerombolan, ya, bisa 2-30 rame-rame. Tetapi kalau tidak ada gembala, domba pergi tabrak ke sana rame-rame di pagar, warga lari-lari tabrak karena mereka tidak mampu lihat jauh. Itu domba. Ya. Mengapa Yesus bilang kepada Petrus, gembalakanlah domba-domba? Kalau kambing, itu liar, dia tidak perlu teman. Saat itu dia bisa jalan sendiri. Itu digambarkan dengan kaum Kedar. Itu satu dari keturunan Kain yang liar. Ya, dia tidak perlu gembala. Dia bisa tabrak hantam ke sana, lompat pagar. Itu kambing. Ya. Tetapi domba tidak. Ya. Nah, kita lihat bahwa itulah gambaran dari orang percaya gereja Tuhan waktu Yesus pergi sampai nanti dia datang kembali. Bagaimana domba-domba ini perlu digembalakan. Ya. Pemahaman penggembalaan itu mempunyai 3 nilai spiritual. Ya. Makanya yang hadir di dunia yang namanya gereja, ya, itu ya, yang intisari dari sebuah kehadiran gereja tidak lain adalah penggembalaan. Karena manusia yang jatuh dalam dosa, dia sedang berjalan menuju kehancuran.
Itu sudah hukumnya yang kita tahu. Tetapi kedatangan Yesus ke dalam dunia untuk membuat sebuah proses penyelamatan karya penebusan, sesudah dia siapkan semua, sebelum dia naik kembali, dia titip kepada gereja. Itu mulai dengan para rasul. Nah, gereja pertama lahir di Antioquia, dan sejak itulah gereja dia tersebar sampai di Papua 1855 sampai hari ini. Di mana-mana gereja ada. Tetapi mari jujur, gereja mulai kehilangan makna penggembalaan. Padahal yang Yesus pakai 3 kali berturut-turut kepada Petrus dan murid-murid yang ada, gembalakanlah domba-domba. Ini hal yang paling mendasar dari sebuah kehadiran gereja di dunia. Maka gereja yang hebat dan diberkati dan menjadi berkat, itu mereka bergerak dengan pemahaman penggembalaan yang baik. Saudaraku kekasih Tuhan, yang dimaksud dengan tersirat dari pernyataan Yesus kepada Petrus, bahwa manusia atau umat Tuhan di dunia sambil menanti dia datang kembali, mereka memerlukan pembinaan pastoral. Itu nanti bisa diolah kembali, dikembangkan. Yang kedua, bagaimana gereja atau orang percaya umat Allah, mereka senantiasa perlu memahami kebenaran firman Allah. Dan yang ketiga, domba itu cenderung itu lari ke sana, lari kemari, maka seorang gembala itu harus hadir untuk menuntun ke jalan-jalan yang baik, kepada air yang jernih, kepada lahan atau padang-padang yang hijau. Kalau dia mau makan rumput kuning, ya sakit-sakitan, dia tidak kuat. Makanya perlu pernyataan penggembalaan Yesus kepada Petrus dan murid-murid. Tidak lain adalah seperti itu. Karena Yesus belum kembali. Kalau Yesus kembali, semua itu sudah selesai. Karena itu Bapak Ibu Saudara, terlalu penting kita mengolah pemahaman ini lebih lagi dengan berbagai pembinaan pastoral, counseling, dan berbagai aspek. Gereja ini sebenarnya kaya untuk sebuah pertumbuhan gereja. Tidak hanya ibadah, tidak. Tapi ada kecenderungan gereja mulai jatuh kepada hanya ibadah. Tetapi gembala itu, domba itu sudah tidak tahu ada di mana. Nah, itu sebabnya makna daripada teguran Yesus, koreksi Yesus kepada Petrus tidak lain memahami makna itu, penggembalaan. Penggembalaan kadang-kadang kasar, kadang-kadang domba itu di dalam kandang tidak semua ada 100 ekor, tidak semua 100 ekor itu baik. Mungkin 10-15 itu suka lari tabrak, ada yang makan sini, dia datang dia sorong, orang dia makan. Coba perhatikan kalau kita nonton penggembalaan Israel, Daud kadang-kadang harus punya tongkat baru hantam dari punggung domba itu. Yesus kadang-kadang perlu koreksi saudara dan saya. Coba buka Wahyu pasal 3. Coba lihat Wahyu pasal 3. Tuhan izinkan untuk kita mengalami teguran-teguran Allah. Coba kita baca sama-sama di dalam ayat 19 dari Wahyu pasal 3. Kita baca sama-sama Bapak Ibu. 3. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobat. Jadi ini Tuhan
adalah untuk bagaimana kita tetap punya pengharapan berjalan di dalam sistem penggembalaan sorga sambil menanti bagaimana dia datang kembali. Kalaupun dia belum datang, tetapi usia kita harus berhenti, ya kita meninggal di dalam cara yang indah, cara Tuhan. Tapi paling tidak kita tahu itu rel-rel yang harus lurus kita jalani. Tidak bisa, ya. Tapi kalau pada akhirnya memang kita tidak terkendali, Wahyu 3 ayat 19 bisa. Situ ditulis cukup kasar ya, kutegor dan kuhajar. Ya, itu lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan ini karena memang kalau bahasa asli itu keras. Nah, bahasa Indonesia tulis kuhajar. Hajar itu lumayan, itu paham. Aduh, dia dapat hajar. Kita tahu apa itu hajar. Bukan bye-bye, aduh, oh ini nakal sampai. Oh tidak, hajar itu kita sudah paham. Karena memang terjemahan aslinya sangat lebih keras daripada bahasa Indonesia kuhajar. Ya. Nah, menuju kepada apa yang nanti Wahyu 3 itu supaya Tuhan tidak turun sendiri. Firman ini ya menjadi tuntunan bagi saudara dan saya. Bagi kita pendeta majelis jemaat atau pelayan-pelayan, kita punya posisi juga untuk dipakai sebagaimana Petrus dan para rasul di masa lalu untuk mengoreksi, ya, untuk mengingatkan. Coba kita buka Galatia pasal 4. Galatia pasal 4. Coba kita baca sama-sama ayat 16. Bagaimana Rasul Paulus bagi orang-orang di Galatia ya masa lalu dan sama dengan firman Tuhan untuk kita di sini. Mari kita baca sama-sama Galatia 4 ayat 16. 3. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu aku telah menjadi musuh? Nanti bulan dan baca. Inilah yang bagian namanya apakah engkau mengasihi aku, Petrus? Ya. Saling mengingatkan dan tidak perlu tersinggung. Ketika majelis mengingatkan satu jemaat yang mungkin jarang masuk gereja atau yang masuk gereja tapi tidak berubah dan berkelakuan bagaimana, tidak perlu kita tersinggung dan marah kepada majelis jemaat. Ini bagian dari apa yang dimaksud dengan gembalakanlah domba. Tapi kita banyak, kita tidak mampu, kita tidak sanggup. Begitu ada koreksi, kau selamat, saya pindah gereja. Iya kan? Ini yang terjadi. Apalagi kalau kena siasat, diskors. Gereja ini perlu dengan aturan-aturan dan kita salah satu gereja terbaik di dunia, GKI di Tanah Papua. Aturannya sangat lengkap. Tapi kalau diberlakukan selamat. Ada gereja lain, kamu urus kampung GKI. Kita tidak siap menjadi orang yang berkenan di hadapan Allah. Saya mau tanya Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu satu ketika kita tanam kelapa satu baru tinggi begini, kita tanam di sebelah sini. 2-3 bulan, 2-3 tahun kita cabut tanam di sini di depan rumah. Ya, beberapa tahun lagi kita cabut tanam di sini. Kapan kelapa itu dia berbuah? Sampai mati dia tidak pernah berbuah. Orang-orang yang berpindah-pindah itu, dia tidak pernah puas. Gereja tidak ada yang sempurna, Tuhan saja. Ya. Gereja hanyalah wadah yang Allah izinkan untuk di dalamnya ada pastoral, ada counseling, ada persekutuan, diakonia dan berbagai aspek. Tidak lain adalah untuk hidup bersama sambil menanti anak Allah dia datang kembali. Inilah gereja yang dewasa.
Bagaimana kebenaran-kebenaran dia hidup di antara persekutuan itu. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu? Ketika majelis kunjungi dan koreksi, majelis koreksi umat Allah, tidak perlu kita tersinggung. Itulah kasih Allah melalui hamba-hambanya datang mengingatkan Allah. Saudaraku kekasih Tuhan, mari kita jalani minggu kerja yang baru dengan terus belajar. Ya, kebenaran-kebenaran firman Allah akan memperkaya kita sehingga tubuh Kristus di Arius ini dari waktu ke waktu akan terus bertumbuh menjadi persekutuan yang dibanggakan oleh Allah. Apa yang terjadi kalau persekutuan itu berkenan di hadapan Tuhan? Ada banyak hal, terlalu banyak hal sorga sudah siapkan bagi persekutuan yang berkenan di hadapan Allah. Ya, kita sedang bergumul untuk apa? Lapangan kerja, kesehatan, apalagi yang berkeluarga belum bisa hamil, apalagi apa saja sorga sudah siapkan. Persoalannya adalah apakah persekutuan ini benar-benar menjadi kebanggaan Tuhan. Amin. Mari kita pulang dan serius dengan makna. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Tuhan engkau tahu. Kalau begitu gembalakanlah domba-domba. Amin.